Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopran Hadi. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester saya yang telah diberikan Bapak Sepri Yunarman. Alhamdulillah, kemarin saya sudah melakukan wawancara atau observasi dengan salah satu siswa dari MAN 2 Kota Bengkulu yang berinisialkan A dengan beragama Islam dan bertempat tinggal di Desa Bengkulu, tepatnya di Bumiayu, dengan kondisi keluarga yang cukup mampu. Hasil dari saya wawancara dengan salah satu siswa dari MAN Kota Bengkulu, yaitu jenis-jenis kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah: satu, pencurian. Banyak dari orang dewasa berpikir bahwa pencurian kerap kali dilakukan oleh orang yang berusia di atas 20 tahun. Namun kenyataannya tidak demikian. Banyak remaja melakukan tindakan pencurian yang didasari oleh faktor-faktor lainnya, seperti faktor perekonomian. Kedua, yaitu jenis kenakalan yang dilakukan oleh siswa tersebut yaitu balap liar. Biasanya kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Kenakalan remaja balapan liar tentu sangat berbahaya bagi diri sendiri karena dapat merenggut nyawa serta mengganggu lingkungan sekitar. Nah, balapan liar tersebut sering kita jumpai di tempat-tempat tertentu. Kemudian jenis kenakalan remaja yang selanjutnya yaitu tawuran. Sejak dahulu banyak media memberitakan tentang tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan dari kelompok pelajar dari sekolah tertentu. Akhir-akhir ini, tapi itu tidak bisa dikatakan berhenti seutuhnya. Mereka yang biasanya melakukan tawuran biasanya dilakukan antar siswa sekolah tertentu dengan berbagai faktor pendukung. Masih banyak lagi kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa tersebut, yaitu bolos sekolah, minum minuman keras, perjudian, bahkan juga ada yang melakukan tindakan penipuan. Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong atau menyebabkan kenakalan remaja tersebut dilakukan oleh siswa tersebut, yaitu faktor pertama yaitu keluarga. Keluarga menjadi faktor eksternal utama yang paling mempengaruhi kenakalan remaja. Mengapa demikian? Karena keluarga merupakan hubungan pertama yang mereka kenal sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Bagaimana cara orang tua mendidik anaknya, begitu juga tumbuhnya. Perhatian orang tua serta gaya asuh orang tua menjadi faktor utama bagaimana karakter anak terbentuk. Biasanya anak-anak yang memiliki masalah keluarga kerap kali melakukan tindakan yang melanggar hukum. Awalnya mereka mencoba mencuri perhatian dengan kenakalan kecil sehingga mereka terbiasa diperhatikan, mendapatkan perhatian dan tindakan tersebut. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor pergaulannya. Faktor pergaulan seorang anak perlu sangat diperhatikan. Tidak ada salahnya untuk tahu siapa mereka bergaul. Sebagai orang tua, cobalah untuk terbuka dan menjalin komunikasi dengan anak-anak untuk mengetahui sejauh mana pergaulan mereka. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan sosial mencakup lingkungan di mana para remaja tersebut tinggal, bersekolah, dan juga bergaul atau berinteraksi
dengan satu sama lain. Lingkungan sosial merupakan faktor kedua pembentukan karakteristik seorang anak. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu faktor pencarian jati diri. Memasuki masa pubertas, biasanya anak-anak akan mencari karakteristik jati diri mereka. Mereka akan memiliki krisis pembentukan karakter sampai mendapatkannya dalam fase ini. Peran keluarga serta lingkungan sekitar menjadi faktor pendukung pembentukan karakter. Jika seseorang remaja mendapatkan rahan serta perhatian yang baik, mereka bisa bertindak dari kenakalan remaja itu yang mereka lakukan. Adapun dampak yang dilakukan oleh kenakalan remaja tersebut dapat merugikan orang lain dan dapat merugikan dirinya sendiri, seperti yang balap liar tadi kan bisa membahayakan nyawanya sendiri dan bisa membahayakan orang-orang di sekitar tersebut. Kemudian yang kenakalan remaja yang tawuran tadi. Kenakalan remaja yang tawuran tadi dapat merugikan diri seorang pelajar tersebut dengan dapat membahayakan dirinya sendiri, seperti luka-luka yang akan disebabkan oleh tawuran tersebut. Dan dampaknya bagi orang di sekitarnya akan menyebabkan mereka terkena dampak dari kenakalan remaja atau tawuran yang mereka lakukan tersebut. Kemudian dampak kenakalan remaja yang bagian pencurian tadi itu bisa kita simpulkan kalau mencuri itu bisa mencobloskan kita ke dalam penjara. Nah, dampaknya bagi orang lain itu bisa terpengaruh oleh kenakalan remaja yang kita lakukan tersebut. Yang kita lakukan atau kita. Kemudian upaya atau mengobati atau mengatasi kenakalan remaja tersebut dengan cara memberikan kasih sayang yang lebih terhadap remaja tersebut, perhatian yang cukup untuk anak Anda, apalagi ketika mereka memasuki usia pubertas. Saat mencari jati diri sendiri, mereka keteladanan serta berikanlah contoh yang baik dan contoh orang dewasa yang patut ditiru. Orang tua wajib memberikan motivasi positif setiap kegiatan yang dilakukan oleh sang anak. Selama mereka melakukan hal yang bermanfaat, jangan pernah membatasi kreativitas anak sehingga mereka tidak terlalu terbebani dengan tuntunan dari orang tua. Berikanlah sanksi jika memang dibutuhkan untuk efek jerah ketika melakukan kesalahan tersebut yang mereka lakukan. Namun bagaimana jika kenakalan remaja tersebut terjadi di lingkungan sosial? Tentu saja para pelakunya akan merugikan orang lain. Jika kenakalan remaja sudah sangat berbahaya, maka sanksinya adalah dipenjara. Tidak jarang pula dapat dikecualikan dari lingkungan sekitar yang biasa membahayakan mental atau anak tersebut di kemudian hari. Dari beberapa penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa peran orang tua terhadap anak-anak yang lagi di masa pubertas itu sangatlah penting. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq